Gue pengennya jadi bapak yang bisa deket sama anak gue, ngurusin anak gue banget, gak cuma nyari uang. Karena dulu gue nggak ngerasa bisa mendapatkan itu dari bokap gue. Halo. Ini Danin, seorang ayah yang terjun langsung mengurus anak-anaknya. Mulai dari mandiin, nyiapin bekal, nyuapin makan, sampai ngantar ke sekolah. Berhubung bini gue lagi nggak ada, jadi pagi ngantar sekolah, terus nanti sambil nunggu pulang sekolah main sama Rana, siang jemput lagi sekolah. Nggak cuma Danin, Arda juga fatherless. Itu jadi alasan dia untuk fokus nyebarin konten soal pentingnya kehadiran ayah buat anak. Ya ada dan tiada lah gitu ya. Ada sih sebenarnya bentuknya gitu, tapi gue nggak dapet arahan, gue nggak dapet support emotionally, mentally, dan lain-lain. Di konten nggak boleh lagi fatherless ini, gue nggak ngomong harus, ini jadi bapak harus gini ya, jadi bapak harus gini. Nggak, itu benar-benar gue cuma nunjukin, oke di rumah gue hadir buat anak gue juga pengen ajarin dia cara menghadapi hidup ini. Di Indonesia, 15,9 juta anak berpotensi fatherless. Ini setara dengan 20% dari jumlah anak di Indonesia. Fatherless bisa berdampak pada emosional, sosial, perilaku, hingga menyebabkan maskulinitas yang salah atau biasa dikenal dengan toxic masculinity. Menurut kriminolog anak dan perempuan Hanifah Asna, keluarga jadi tempat pertama pembentukan karakter. Saat ayah absen, ada celah maskulinitas yang bisa mendorong anak nyari figur lain. Kalau figurnya keliru, bisa terbentuk maskulinitas yang salah dan berujung pada perilaku agresif yang berpotensi merugikan lingkungan sosialnya. Danin dan Arda juga pernah merasakan buruknya dampak toxic masculinity. Gak ada juga sih gue ngobrol sama bokap gitu. Zaman SMA ya, meledak-meledak banget, gue berantem mulu, ikut tawuran. Sekitar gue SMA, itu gue merasa hidup gue tuh keluarga nggak bener, sama temen nggak bener gitu ya, sama sekolah nggak bener. Dan salah satunya yang di statement oleh psikolog gue adalah ternyata hubungan gue dan bokap gue tuh transaksional aja. Menurut psikolog klinis Virginia Hani, budaya patriarki yang turun-menurun di Indonesia juga jadi salah satu penyebab fatherless. Utamanya menormalisasi peran laki-laki hanya sebatas pencari nafkah dan peran menjaga anak hanya untuk perempuan. Kalau sekarang sih ya udah berdamai lah ya. Mungkin dia punya alasannya sendiri lah untuk memperlakukan gue seperti gue dulu. Stop dari gue dulu lah. Pertamanya gimana gue memperlakukan anak gue supaya jangan sampai ngerasain apa yang gue rasain. Mungkin bokap gue juga gitu, mungkin dulu kakek gue juga gitu. Nah di part gue, ya gue bilang ke diri gue, kalau gue punya anak nggak boleh ngerasain apa yang gue rasain gitu, tanpa kehadiran bapaknya, nggak diarahin bapaknya dan lain-lain. Jadi ya itu salah satu alasan menjadi hadir untuk anak gue. Momen apa yang kamu ingat soal ayah, sahabat DW? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.